Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai monitoring dan analisis media sosial studi kasus pada akun media sosial Marapton. Saya sendiri, Gaitza Zahira Henea Sofa dengan NPM 1802302, dan ada rekan saya, Muhammad Rifki Abinaya dengan NPM 1802397. Ada Muhammad Bintang Raski Saputra dengan NPM 180823083, dan yang terakhir ada Muhammad Naufal Nur Nugroho dengan NPM 1802393. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan latar belakang mengapa kita mengambil atau memonitoring dan menganalisis media sosial Marapton. Seperti yang kita ketahui, media sosial bukan hanya tempat berbagi konten, tetapi juga sebagai ruang interaksi dan pembentukan citra. Marapton menjadi fenomena digital karena menggabungkan live streaming panjang, komunitas aktif, dan distribusi lintas platform. Selanjutnya, YouTube dan Instagram juga memiliki fungsi komunikasi yang berbeda tetapi tetap saling mendukung. Rumusan masalah akan dipresentasikan oleh Muhammad Rifki Abinai. Baik, di sini ada yang tertera, ada Dipersilakan. rumusan masalah. Bagaimana karakteristik akun YouTube Marapton? Sini, yang poin satu ada bagaimana peran akun Instagram Marapton. Yang kedua ada bagaimana hasil monitoring media sosial pada Marapton. Yang ketiga ada bagaimana teori use and gratification menjelaskan perilaku audiens Marapton. Nah, kita di sini memakai teori use and gratification yang sudah dijelaskan di kelas. Dan di sini tertera juga jurnalnya. Di sini ada tujuannya. Describe-nya Marapton, ada compare function, fungsinya ada komunikasi, ada analisis pakai analisisnya teori. Di sini ada media usage. Next. Lalu akan dijelaskan oleh Naufal Nur Nugroho. Oke, selanjutnya di sini ada teori monitoring media sosial. Monitoring media sosial, monitoring media sosial adalah proses memantau percakapan, respon, dan performa konten. Yang kedua itu ada indikator. Indikator yang diamati yaitu reach, engagement, sentimen, dan tema percakapan. Lalu yang ketiga ada dalam ilmu komunikasi, monitoring membantu membaca bagaimana pesan diterima dan dimaknai publik. Selanjutnya, teori uses and gratification. Yang pertama, audiens dipandang aktif memilih media sesuai kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan utama, hiburan, informasi, interaksi sosial, identitas diri, dan rasa kebersamaan. Lalu yang ketiga, teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa audiens mengikuti maraton di YouTube dan Instagram. Baik, selanjutnya ada gambaran Marapton. Jadi seperti yang kita ketahui, Marapton adalah konten live streaming panjang yang berkembang menjadi fenomena digital. Popularitasnya besar karena memadukan hiburan, spontanitas, dan keterlibatan komunitas. Selanjutnya, event Marapton ini aktif dibicarakan di YouTube, Instagram, dan media online lainnya. Analisis YouTube Marathon. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat pengalaman utama dan juga live streaming. Kontennya berupa siaran panjang, interaktif, dan juga real time. Metrik monitoringnya berupa viewers, watch time, chat aktif, retention, dan juga komentar. Kekuatan dalam YouTube Marathon yaitu membangun kedekatan emosional dan partisipasi audiens. YouTube di dalam uses and gratification untuk memenuhi kebutuhan hiburan karena kontennya spontan dan juga panjang. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial melalui live chat dan juga komentar.
Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kebersamaan karena audiens merasa menjadi bagian dari event. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan kedekatan karena hubungan kreator dan juga audiens terasa sangat personal. Selanjutnya ada analisis Instagram. Fungsi utama Instagram Marathon sebagai media pendukung, yaitu untuk mendukung apapun yang terjadi di YouTube-nya. Sebagai media pendukung, tentunya Instagram juga menjadi media promosi dan juga penguat citra Marathon. Konten yang ada di Instagram berupa Reels, Instastory, teaser, behind the scene, dan juga announcement atau pengumuman. Dan yang ketiga ada metric monitoring, berupa reach, impression, like, share, save, and comment. Dan yang keempat adalah kekuatan. Kekuatan Instagram Marathon yaitu memperluas jangkauan dan menjaga hype. Instagram di dalam uses and gratification untuk memenuhi kebutuhan informasi cepat dan juga singkat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan visual dan emosional lewat cuplikan momen. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan update tanpa harus menonton live panjang. Dan yang keempat, memudahkan audiens tetap terhubung dengan Marathon. Selanjutnya, monitoring lebih rinci akan dipresentasikan oleh Muhammad Rifki. Oke, baik. Di sini ada monitoring yang lebih rinci. Volume percakapan, seberapa sering Marapton dibicarakan. Sangat banyak yang di sini kalangan Gen Z itu pada menonton Marapton. Dari kalangan baby boomer pun ada, Gen Z ada, dan Gen Alpha pun ada yang menonton. Di sini ada engagement nih, komentar, like, share, save, chat, aktif. Terus di sini ada sentimen, ada positif, netral, dan negatif. Di sini ada tema percakapan, ada momen viral, cuplikan lucu, drama, pengumuman. Risikonya kejenuhan audiens, komentar negatif, penurunan perhatian. Lalu selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Muhammad Bintang. Kesimpulannya adalah interaksi Marathon menunjukkan media sosial sebagai ruang interaksi dua arah. Audiens aktif memilih media sesuai kebutuhan mereka. YouTube membangun kedalaman komunikasi, Instagram membangun penyebaran pesan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk citra dan keterlibatan publik. Kesimpulannya, Marathon sukses karena mampu memenuhi kebutuhan audiens di dua platform berbeda. YouTube cocok untuk pengalaman utama dan interaksi intens. Instagram cocok untuk distribusi awareness dan penguatan citra. Teorinya, kita menggunakan use and gratification, menjelaskan bahwa audiens Marathon adalah audiens aktif yang memilih media sesuai kebutuhannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.